kategori sport car yang terjual di bulan Juni tahun 2024 ini ada Toyota GR Corolla yang terjual sebanyak 12 unit, diikuti Subaru BRZ sebanyak 5 unit, Mercedes-Benz CLE 5 unit, BMW M2 4 unit, BMW Z4 4 unit. Masih di kategori sport car, ada Honda Civic Type R yang terjual sebanyak 3 unit, Mazda MX-5 2 unit, Toyota GR86 2 unit, Toyota GR Supra 2 unit, serta Mercedes-Benz AMG A45 yang terjual sebanyak 1 unit. Tak hanya pabrikan mobil yang tergabung dalam Gaikindo, hampir semua pabrikan mobil ternama dunia ikut meramaikan pasar mobil baru di Indonesia. Tercatat 40 unit sport car laku terjual di Indonesia dalam waktu 1 bulan. Itu artinya, Yo, I don't understand, don't ask me. Meski Gaikindo mengumumkan penjualan wholesale sepanjang semester 1 berhenti di 408.012 unit, jumlah tersebut lebih rendah 19,5% jika dibandingkan dengan tahun lalu yang menyentuh angka 506.427 unit, di mana bulan Juni ini penjualan mobil baru naik 2,28% atau 1.630 unit dibandingkan bulan Mei tahun 2024 menjadi 72.936 unit. Dan nampaknya lesunya penjualan mobil hanya terjadi di merek-merek mobil yang tergabung di Gaikindo. Lalu bagaimana penjualan mobil baru di Indonesia bulan Juni tahun 2024 secara keseluruhan? Berikut videonya. Kategori pertama ada mobil berjenis sedan. Mobil sedan yang masuk di kelas mid-size ada Toyota Camry yang terjual sepanjang bulan Juni tahun 2024 sebanyak 19 unit, diikuti Honda Accord sebanyak 11 unit, BMW 5 Series 8 unit, Lexus ES 3 unit, Mercedes-Benz E-Class 2 unit, serta Mazda 6 sedan yang terjual sebanyak 1 unit. Di kategori full-size sedan, ada Mercedes-Benz S-Class dengan raihan penjualan sebanyak 31 unit, BMW 7 Series 3 unit, serta Mercedes-Benz S-Class Maybach yang mengaspal sebanyak 1 unit. Berikutnya untuk kategori Grand Tourer, hanya ada Lexus LC yang terjual di bulan Juni sebanyak 1 unit. Di kategori subcompact sedan, ada Toyota Vios yang terjual sebanyak 20 unit, diikuti MG5 GT sebanyak 19 unit, Mercedes-Benz A-Class 17 unit, serta yang terakhir ada BMW 2 Series yang mengaspal di Indonesia sebanyak 10 unit. Berikutnya untuk kategori compact sedan, ada BMW 3 Series yang terjual di Indonesia bulan Juni tahun 2024 sebanyak 139 unit, diikuti Honda Civic Sedan sebanyak 56 unit, Toyota Corolla Altis 15 unit, Mercedes-Benz C-Class 14 unit, Mercedes-Benz CLA 10 unit, serta yang terakhir ada Mazda 3 sedan yang laris terjual sebanyak 9 unit. Dari mobil sedan, kita berpindah pada mobil sedan tapi bokongnya dipangkas. Wah, gendeng hari ini. Yaitu mobil berjenis hatchback. Di kategori ini yang menjadi mobil terlarisnya ada Suzuki Baleno dengan raihan penjualan sebanyak 318 unit, diikuti Mazda 3 hatchback sebanyak 33 unit, Mini Cooper 22 unit, Toyota Yaris 13 unit, Honda City Hatchback 10 unit, serta yang terakhir ada Mazda 2 hatchback yang mengaspal sebanyak 3 unit. Dari mobil sedan yang bokongnya dipangkas, berikutnya ada mobil sedan tapi bokongnya dinaikkan. Yaitu mobil berjenis estate atau station wagon. Di kategori ini yang jadi mobil terlarisnya adalah Mini Clubman dengan raihan penjualan sebanyak 17 unit,
diikuti Subaru WRX Wagon sebanyak 5 unit, serta Subaru Outback yang terjual 2 unit. Di kategori berikutnya, ada mobil yang khusus diproduksi di Indonesia dan mendapatkan subsidi dari pemerintah, yaitu mobil murah ramah lingkungan atau lebih akrab disebut LCGC. Di kategori ini, ada mobil sejuta warga yaitu Daihatsu Sigra yang terjual sepanjang Juni sebanyak 5.204 unit. Diikuti Honda Brio varian Satya yang terjual sebanyak 3.861 unit, Toyota Calya, 2.902 unit, Toyota Agya, 2.287 unit, serta yang terakhir ada Daihatsu Ayla yang laris terjual sebanyak 998 unit. Kategori berikutnya, ada mobil yang beberapa jenisnya merupakan varian tertinggi dari mobil LCGC, yaitu mobil berjenis city car. Di kategori ini yang jadi mobil terlarisnya adalah Honda Brio RS yang terjual sebanyak 489 unit, diikuti Suzuki Espresso sebanyak 64 unit, Daihatsu Sirion 30 unit, serta yang terakhir ada Toyota Agya GR Sport yang laris terjual 15 unit. Kategori mobil berikutnya, ada mobil dengan spek untuk off-road, tapi justru banyak mengaspal di jalanan Indonesia. Yaitu mobil berjenis Sport Utility Vehicle atau biasa kita kenal sebagai mobil SUV. Kategori pertama ada mobil SUV dengan harga paling terjangkau atau sering disebut sebagai Small SUV. Yang jadi mobil terlaris di kategori Small SUV ada Toyota Raize yang terjual sepanjang bulan Juni sebanyak 1.262 unit, diikuti pesaingnya Honda WRV yang terjual 954 unit, kembaran Toyota Raize dengan merek aslinya yaitu Daihatsu Rocky, 483 unit, Suzuki Jimny varian 5 pintu, 125 unit, Kia Sonet, 47 unit, Suzuki Jimny 3 pintu, 16 unit, serta Nissan Magnite yang laris terjual sebanyak 15 unit. Berikutnya ada mobil SUV yang menjadi alternatif pilihan pengganti mobil MPV, yaitu mobil berjenis low SUV. Di kategori ini yang jadi mobil terlarisnya adalah Toyota Rush yang laris terjual sebanyak 2.568 unit, disusul Mitsubishi Xpander Cross sebanyak 1.191 unit, kembaran Toyota Rush dengan merek aslinya yaitu Daihatsu Terios dengan raihan penjualan sebanyak 1.132 unit, Suzuki XL7, 967 unit, Honda BRV, 721 unit, serta Hyundai Stargazer X yang mengaspal sebanyak 574 unit. Dari mobil SUV keluarga, kita bergeser pada mobil SUV dengan pilihan paling banyak terjual di Indonesia hingga mencapai 15 macam. Yaitu mobil yang masuk di kelas subcompact SUV. Di kategori ini yang jadi mobil terlarisnya ada Honda HR-V yang laris terjual sebanyak 1.342 unit, diikuti Mitsubishi X-Force sebanyak 442 unit, Toyota Yaris Cross 385 unit, Hyundai Creta 376 unit, Citroen C3 Aircross 185 unit, Suzuki Grand Vitara 139 unit, Mazda CX-3 115 unit. Masih di kategori subcompact SUV, ada Chery Tiggo 5X yang terjual 115 unit, Chery Omoda 5, 100 unit, Wuling Alves 72 unit, MG-VS 50 unit, Mazda CX-30 34 unit, MG-ZS 15 unit, Subaru Crosstrek 13 unit, serta Nissan Kicks e-Power yang mengaspal sebanyak 8 unit. Masih di kategori subcompact SUV. Piye toki? Bukan subcompact biasa, tapi luxury subcompact SUV.
Di kategori ini ada BMW X1 yang laris terjual di Indonesia sebanyak 81 unit, diikuti Mini Countryman yang terjual 53 unit, Mercedes-Benz GLA 21 unit, Audi Q3 2 unit, serta yang terakhir ada Lexus UX yang laris terjual sebanyak 1 unit. Berikutnya di kategori Compact SUV, ada Honda CR-V yang terjual sebanyak 111 unit, diikuti Mazda CX-5, 103 unit, Wuling Almas, 22 unit, Subaru Forester, 16 unit, Chery Tiggo 7 Pro, 13 unit, MGHS, 11 unit, pendatang baru, GMW Haval H6, 9 unit, Toyota Corolla Cross, 5 unit, VW Tiguan, 4 unit, serta DFSK Glory e-Auto yang terjual sebanyak 1 unit. Masih di kategori compact SUV tapi di kelas luxury, ada BMW X3 yang terjual di Indonesia sepanjang bulan Juni tahun 2024 sebanyak 46 unit, diikuti Mazda CX-60 yang terjual 18 unit, Mercedes-Benz GLC, 12 unit, Mercedes-Benz GLB, 8 unit, Lexus NX, 7 unit, BMW X4, 2 unit, serta yang terakhir ada Audi Q5 yang terjual sebanyak 1 unit. Masih di kategori mobil berjenis SUV, kali ini ada mobil dengan ukuran mid-size SUV. Di kategori ini yang jadi mobil terlarisnya ada Hyundai Santa Fe yang mengaspal sepanjang bulan Juni tahun 2024 sebanyak 64 unit, diikuti Chery Tiggo 8 Pro sebanyak 26 unit, serta Mazda CX-8 yang terjual 8 unit. Di kategori luxury mid-size SUV, ada Lexus RX yang dibeli warga Indonesia sebanyak 55 unit, BMW X5, 30 unit, Mercedes-Benz GLE, 15 unit, serta yang terakhir ada BMW X6 yang terjual sebanyak 3 unit. Berikutnya di kategori full-size SUV, ada Hyundai Palisade yang laris terjual sebanyak 100 unit, disusul Toyota Land Cruiser 300 sebanyak 100 unit, GMW Tank 500, 32 unit, Lexus LX, 25 unit, Mercedes-Benz GLS, 10 unit, BMW X7, 7 unit, Mazda CX-9, 5 unit, serta yang terakhir ada Mercedes-Benz G63 AMG yang mengaspal di Indonesia sebanyak 1 unit. Berikutnya untuk kategori ladder frame SUV, ada Toyota Fortuner yang laris terjual sebanyak 1.528 unit, disusul pesaingnya Mitsubishi Pajero Sport sebanyak 1.007 unit, Isuzu Mu-X, 70 unit, serta Nissan Terra yang mengaspal sebanyak 10 unit. Kategori mobil SUV terakhir ada jenis truk pickup dengan opsi double cabin dan single cabin, di mana untuk double cabin paling laris ada Toyota Hilux dengan raihan penjualan sebanyak 1.519 unit, disusul Mitsubishi Triton sebanyak 758 unit, serta Isuzu D-Max yang terjual 73 unit. Sementara pada opsi single cabin, ada Toyota Hilux yang terjual sebanyak 392 unit, serta Mitsubishi Triton yang mengaspal sebanyak 182 unit. Dari mobil berjenis SUV, kita berpindah pada mobil yang masuk sebagai mobil komersil. Ada kategori mobil pickup, di mana Suzuki Carry menjadi rajanya dengan penjualan sepanjang bulan Juni tahun 2024 sebanyak 2.306 unit, diikuti Daihatsu Grand Max Pickup sebanyak 1.046 unit, Mitsubishi L300, 1.022 unit, Isuzu Traga, 1.018 unit, DFSK Super Cup, 24 unit, serta Wuling Formo Max yang terjual 24 unit. Berikutnya ada kategori mobil komersil blind van,
Di kategori ini hanya ada Daihatsu Grand Max Blind Fan yang terjual sebanyak 1.396 unit, serta Wuling Formo Blind Fan sebanyak 1 unit. Di kategori Compact Minivan, ada Daihatsu Grand Max Minibus yang laris terjual 790 unit, Daihatsu Luxio 270 unit, serta Suzuki APV yang terjual 209 unit. Sementara itu untuk kategori medium van, hanya ada Toyota Foxy yang terjual sepanjang Juni tahun 2024 sebanyak 8 unit. Sebelum melanjutkan daftar mobil baru yang terjual di Indonesia bulan Juni tahun 2024, apakah Sobat YouTube yang saat ini sedang nonton video ini masih ada yang belum subscribe channel ini? Yang beneran, rugi dong! Jika Sobat YouTube suka dengan video-video seperti ini, maka jangan ragu untuk menggerakkan jarinya menekan tombol subscribe, supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari Mas Jowo. Dan tentunya subscribe itu gratis. Wis to manut aku penak. Kategori berikutnya mobil baru yang terjual bulan Juni tahun 2024. Ada mobil dengan ukuran full size minivan, atau sering Mas Jowo sebut premium MPV. Di kategori ini, yang jadi mobil terlarisnya ada Toyota Hiace yang terjual sebanyak 529 unit. Diikuti Toyota Alphard yang terjual 361 unit, Lexus LM 95 unit, Toyota Velfire 71 unit, Kia Grand Carnival 5 unit, Mercedes-Benz V-Class 4 unit. Serta yang terakhir ada Hyundai Staria yang terjual 2 unit. Di kategori medium MPV, ada Toyota Kijang Innova Zenix yang mengaspal sebanyak 2.903 unit. Diikuti versi lawasnya, yaitu Toyota Kijang Innova Reborn yang terjual 2.489 unit, Kia Carens 15 unit, serta yang terakhir ada Wuling Cortez yang juga terjual 15 unit. Kategori terakhir mobil baru yang terjual di Indonesia bulan Juni tahun 2024 ada jenis mobil low MPV. Di kategori ini mobil sejuta umat Toyota Avanza masih tak tergoyahkan dengan penjualan sebanyak 4.124 unit. Diikuti Mitsubishi Expander sebanyak 1.868 unit, Toyota Veloz 1.534 unit, Daihatsu Xenia 814 unit, Hyundai Stargazer 613 unit, Suzuki R3 440 unit, Toyota Avanza Transmover. Wah, gendeng hari ini. Ya, kalian tidak salah dengar. Ada Avanza Transmover yang merupakan singkatan dari Transport You to Move to Other Place. Merupakan mobil Avanza tipe basic, dengan hanya ada pilihan transmisi manual, yang merupakan Avanza tipe terendah untuk menyasar segmen mobil taksi dan kendaraan operasional. Tahu dari mana, Mas? Tahu dari Sumedang. Bukan itu, Di bulan Juni tahun 2024, Avanza Transmover terjual 377 unit, Honda Mobilio 60 unit, Nissan Livina 20 unit, serta Wuling Formo yang terjual sebanyak 3 unit. Nah, itulah daftar mobil baru yang mengaspal di jalanan Indonesia periode bulan Juni tahun 2024. Lalu bagaimana dengan penjualan mobil listrik di bulan Juni ini? Kalian bisa lihat videonya di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih bagi yang sudah support channel ini. Jangan ragu untuk menulis kritik maupun saran jika kalian punya pendapat. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai berjumpa di video Mas Jowo berikutnya. Bye-bye.